Hello guys, welcome back to my channel. Good morning, this is solo view at the morning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kalian udah bisa tebak konten ini mau ngapain. Mungkin kalian udah tahu bedanya konten sebelumnya dengan konten yang satu ini. Seharusnya kalian nyaman lihat konten yang ini. Harusnya lebih jernih, lebih stabil, lebih enak dilihat lah. Yap, benar, karena aku habis upgrade kamera, yaitu ke GoPro Hero 7 Black. Sebelumnya aku pakai GoPro 4 Black. Dan alasan kenapa aku ganti, karena aku butuh stabilisasi. Kemarin waktu video touring aku lihat kok nggak nyaman banget dilihat. Dan keputusanku jatuh ke GoPro Hero 7 Black ini. Ini pertama kalinya aku testing pakai mic adapter. Aku belum nemu settingan yang pas buat view di helm. Kemarin aku coba di RC7 ku, helm yang biasa aku pakai ngevlog, dan hasilnya kurang memuaskan, viewnya kurang ke atas ya kan. Terus aku coba kali ini pakai helm kayak TTT Course dan pakai mounting yang bisa dilepas pasang. Aku belum tahu hasilnya kayak gimana karena baru tadi pagi aku set dan belum aku lihat previewnya sama sekali, langsung aku pakai aja. Kalau video ini tayang berarti view-nya bagus. I love GSX. Wah, salib Scoopy. Canda ya bro. Scoopy-nya nerobos lampu merah. Kenapa GoPro Hero 7 Black? Yang pertama karena aku nyari stabilisasinya. GoPro 7 Black itu pertama kalinya ada generasi namanya Hyper Smooth. Nah kemarin aku bukan ditawarin sih, aku nemu postingan GoPro Hero 6 sama GoPro Hero 7. Secara harga memang murah GoPro Hero 6, dan yang bikin aku nggak jadi ambil itu karena aku cari review dan yang ada fitur Hyper Smooth-nya itu mulai GoPro Hero 7 Black. Akhirnya ya meskipun lebih mahal, sekalian lah ya, biar gak nyesel gitu. Ini aku dapat di harga 2,2650. Itu belum sama adapter mic-nya ya. Karena yang bikin males GoPro seri 5 ke atas itu adalah beli adapter mic-nya bro. Adapter doang nih, kabel. Harganya barunya itu bisa 1.800.000. Ya antara 800 sampai 1 jutaan lah barunya. Terus kemarin yang jual ini awalnya nggak jual mic adapternya, mau dia pakai, tapi akhirnya dijual juga. Aku dapat harga 800 itu adapter mic sama case Ulanzi-nya. Jadi totalnya ya 3.450.000. Lumayan juga ya. Sebenarnya nggak ada kepikiran upgrade sih awalnya. Terus karena pada waktu itu aku di fase jenuh ya kan, jenuh semua hal, dan aku perlu motivasi. Dan akhirnya aku putusin buat beli kamera ini. Siapa tahu dengan kamera ini ada motivasi baru yang muncul gitu kan, biar lebih semangat lagi. Bukan cuma buat konten tapi buat semuanya. Karena ada ide baru juga sebenarnya. Setelah beli kamera ini langsung ada satu ide baru buat konsep konten yang berbeda, motovlog yang berbeda. Bukan berbeda banget sih, nggak jomplang banget, tapi lebih rapi aja gitu. Bagaimana cara shootnya, terus editingnya. Dan aku nggak tahu ini bakal jadi perbaikan yang baik atau malah biasa aja, atau malah lebih buruk, aku nggak tahu. Ntar kita coba aja, kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Nah, GoPro 4 Black ku dijual nggak bang? Nggak, itu bakal jadi kamera kedua yang menunjang konsep video baru. Nah gimana konsep video barunya mungkin abis video ini kali ya. Yang penting aku harus nemuin setting yang pas dulu buat view GoPro Hero 7 ini. Habis itu baru bisa
bisa ngejalanin konsep baru buat video berikutnya. Nah, masalahnya konsep video baru ini memerlukan effort yang lebih gitu, karena harus pakai lebih dari satu kamera. Di rumah aku masih ada Yicam juga sih, jadi ada 3 kamera, Hero 7 Black, 4 Black, sama Yicam internasional. Nah, dengan kamera lebih dari satu, editnya pasti lebih ribet, lebih makan waktu, lebih makan resource, memori, dimana PC kentang ya kan, harus lebih sabar. Terus harus nentuin gimana ya, background yang lebih bagus, yang lebih menunjang. Terus masalah berikutnya, karena skill editingku yang biasa-biasa aja, lebih cenderung ke nggak bisa ngedit, karena cuma bisa cut trim doang. Cut trim apaan? Ngecut sama nyambung doang. Nah, semua orang kan juga bisa kayak gitu ya. Nah, itu aku harus belajar ngedit lagi biar lebih enak. Mungkin editingnya nggak ekstrim sih ya, yang penting lebih rapi aja gitu, biar looknya sinematik gimana, biar looknya itu nggak sakit di mata, biar ada informasi-informasi yang bisa aku tampilin ya, semacam gitulah. Buset, panas banget Solo. Kemarin ada yang ngepost sampai 41 derajat katanya. Gila, panas banget. Padahal ini baru jam 8 pagi loh. Habis ini kita beli kopi aja, biar lebih mood dan biar nggak ngantuk. Panas banget. Bang, kenapa nggak sekalian GoPro terbaru bang? Ya karena dananya nggak ada bro. Ini aja aku nekat beli kamera ini dengan tabunganku yang menipis, karena emang butuh motivasi. Dan sekalian dapat motivasi, dapat konten yang lebih bagus ya kan, ya asik. Kebocoran buat konsep vlog berikutnya, aku nggak bakal sering-sering bahas motor secara spesifik ya, misalkan bahas gesek doang gitu, enggak. Aku bakal kembali ke tujuanku bikin channel YouTube, yaitu dokumentasi perjalanan. Jadi bukan melulu soal motornya gitu. Aku nggak mau orang-orang yang lihat channel ini cuma orang-orang yang suka gesek doang atau orang yang cuma suka Suzuki doang gitu, enggak. Aku pengennya channel ini universal sebenarnya, buat nge-record perjalanan, yang mana perjalanannya itu harus dikemas secara menarik gitu. Dan again, pakai motor tentunya. Jadi pengen meluaskan pasar lah. Yang semula mungkin yang subscribe ini cuma orang-orang yang beneran hobi motor, yang antusias tentang otomotif, atau mungkin yang suka gesek atau Suzuki. Aku pengen lebih luas lagi, biar lebih bisa dijangkau orang lebih banyak lagi, dan gak segmented banget pasarku. Karena channelku itu segmented banget, yaitu biasanya yang suka motor itu laki-laki, terus remaja ya, orang tua biasanya udah nggak tertarik sama motor sport kayak gini, apalagi cuma 150 cc kan. Ya intinya itulah, dengan kamera baru ini semoga channelku lebih berkembang lagi. Dan harus digarisbawahi, aku nggak nyari duit ya dari YouTube, itu cuma aku anggap sebagai bonus saja. Aku pengen bikin dokumentasi aja yang bisa enak dilihat, dan buat kepuasan diri sendiri aja yang utama. Kalau kalian suka, alhamdulillah. Kalau kalian suka, bisa kasih feedback. Itu aja yang aku pengenin. Aku nggak melulu nyari adsense-nya. Ya meskipun seneng, tetap dapat adsense seneng, tapi itu bukan tujuan utamaku.
Lagian YouTube sekarang tuh udah mulai sepi bro, karena behavior usernya itu udah berubah. Yang dulu suka nonton YouTube dengan video panjang horizontal, sekarang usernya itu lebih suka nonton video pendek vertikal, kayak TikTok, Shorts, Reels. Pokoknya video yang bertele-tele terlalu panjang itu user pasti udah skip duluan di detik-detik awal gitu. Makanya kalau nyari uang di YouTube sekarang pasti lagi seret. Makanya tujuannya diganti. Kalau mau nge-YouTube, tujuan utamanya jangan duit, nanti bakal kecewa sendiri. Fokus buat kepuasan diri sendiri aja dan kebermanfaatan buat orang lain. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan channel ini boleh di subscribe. Kalau nggak suka ya nggak usah di subscribe juga, bapak. See you on the next video. Keep safety riding as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.